Halo, saya Anthony. Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang diode atau dioda. Sebelum kita memasuki apa itu dioda, kita akan mereview ulang apa itu AC dan apa itu DC. Yang jelas akan berguna dalam pembelajaran kita kali ini. Sekarang kita asumsikan arus listrik dari PLN sampai ke rumah kita memiliki tegangan 220 volt dengan frekuensi 50 Hz. Ini adalah tegangan arus AC. AC merupakan arus listrik yang bergerak bolak-balik. Jika kita visualisasikan, elektron akan maju ke suatu titik, kemudian kembali lagi ke titik sebelumnya, secara berulang-ulang, terus-menerus, selama arus listrik dialirkan. AC membentuk gelombang sinus, di mana tegangan atau arus bergerak naik sampai ke puncaknya, kemudian turun ke bawah ke area negatif, kemudian kembali lagi. Karena tegangan bergerak bolak-balik, maka akan ada kondisi di mana tegangan berada di titik 0 atau 0 volt. Jika dicontohkan dengan lampu bohlam, tegangan akan naik ke puncak maksimal dan lampu akan menyala. Kemudian, tegangan akan turun ke titik 0 dan lampu akan mati. Kemudian turun lagi ke puncak bawah dan lampu akan kembali menyala. Dan lampu akan kembali mati ketika naik ke titik 0 lagi. Siklus tersebut terjadi berulang-ulang dengan sangat cepat. Untuk proses 50 Hz, maka proses tersebut terjadi sebanyak 50 kali dalam 1 detik. Jelas, mata kita tidak bisa melihat proses tersebut. Sekarang DC. DC adalah arus searah atau aliran elektron bergerak ke satu arah saja. Di arus DC, elektron bergerak dari kutub negatif ke kutub positif. Jika menggunakan lampu, maka lampu tersebut akan terus menyala. Arus AC dapat dikonversikan menjadi arus DC, dan begitu pula sebaliknya. Untuk mengkonversi arus AC ke arus DC, kita menggunakan rectifier atau kita sebut penyearah. Dan untuk mengubah dari DC ke AC, kita menggunakan inverter. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi mengenai dioda, kita akan melihat sedikit simbol-simbol sirkuit dari dioda. Setelah kita melihat simbol-simbol tersebut, sekarang kita akan masuk ke apa itu dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terdiri dari dua buah kutub, yaitu kutub positif yang kita sebut dengan anode dan kutub negatif yang akan kita sebut dengan katode. Dan fungsi dari dioda adalah menyearahkan arus. Seperti yang saya ucapkan sebelumnya, karena fungsi dari dioda ini adalah menyearahkan arus, maka dioda biasanya digunakan untuk rangkaian power supply, khususnya rangkaian yang merubah arus AC menjadi arus DC. Dioda memperbolehkan arus mengalir ke satu arah dan memblokir arus dari arah sebaliknya. Sekarang kita contohkan dengan baterai, LED, dan dioda. Jika anoda dari dioda dihubungkan dengan kutub positif dari baterai dan katoda dari dioda dihubungkan dengan anoda dari LED, maka LED akan menyala. Kondisi ini disebut dengan panjar maju atau forward bias, di mana arus diperbolehkan melewati dioda, tetapi jika dioda dibalik, maka lampu LED tidak akan menyala. Kondisi ini akan disebut dengan panjar mundur atau reverse bias. Dalam kondisi ini, dioda akan memblok arus yang akan lewat.
Dioda umumnya membutuhkan tegangan untuk beroperasi, yaitu sekitar 0,7 volt, atau biasa disebut dengan forward voltage. Jadi jika arus yang lewat kurang dari 0,7 volt, maka dioda tidak akan bekerja. Perlu juga diperhatikan, dioda memiliki power rating yang diukur dengan ampere. Dioda 5 ampere berarti dioda tersebut mampu menangani arus hingga 5 ampere. Dioda juga memiliki kecepatan switching atau kecepatan buka tutup dengan ukuran nanosekon. Kecepatan switching adalah kecepatan dioda dalam memblok arus dan memperbolehkan arus lewat. Dan kecepatan switching ini sangat berpengaruh dengan frekuensi arus dan sangat berpengaruh untuk arus AC. Dioda juga memiliki nilai maksimum reverse voltage atau nilai maksimum dalam memblok arus. Jika tegangan yang akan diblok melebihi dari rating maksimum diodanya, maka dioda tidak akan berfungsi atau dioda akan mengalami kebocoran arus. Nah, tadi kan kita sudah membahas apa itu dioda. Dan kita sudah mengenal dioda itu sebagai elektronika yang digunakan untuk mengarahkan arus. Dan kali ini kita akan mengenal cara kerja dari dioda itu sendiri. Secara sederhana, dioda itu bisa dijelaskan dalam 3 kondisi, yaitu kondisi tanpa tegangan, kondisi panjar maju, dan kondisi panjar mundur. Yang pertama adalah kondisi tanpa tegangan. Kondisi tanpa tegangan adalah ketika dioda tidak dialiri arus sama sekali, sehingga akan terbentuk suatu perbatasan medan listrik pada daerah positif dan negatif. Kondisi ini terjadi diawali dengan proses difusi, yaitu bergeraknya muatan elektron dari sisi negatif ke sisi positif. Elektron-elektron tersebut akan menepati suatu tempat di titik positif yang disebut dengan holes. Pergerakan elektron-elektron tersebut akan meninggalkan ion positif di sisi negatif. Dan holes yang terisi dengan elektron akan menimbulkan ion negatif di sisi positif. Ion-ion tidak bergerak ini akan membentuk medan listrik statis yang jadi penghalang pergerakan elektron pada dioda. Yang kedua adalah kondisi tegangan positif, atau yang kita ketahui sebelumnya adalah panjar maju. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal positif sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal negatif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Ion-ion negatif akan tertarik ke sisi anoda yang positif, dan ion-ion positif akan tertarik ke sisi katoda yang negatif. Hilangnya penghalang-halangan tersebut akan memungkinkan pergerakan elektron di dalam dioda, sehingga arus listrik dapat mengalir seperti pada rangkaian tertutup. Yang ketiga adalah kondisi reverse bias, atau yang biasa kita sebut dengan panjar mundur. Pada kondisi ini, bagian anoda disambungkan dengan terminal negatif sumber listrik, dan bagian katoda disambungkan dengan terminal positif. Adanya tegangan eksternal akan mengakibatkan ion-ion yang menjadi penghalang aliran listrik menjadi tertarik ke masing-masing kutub. Pemberian tegangan negatif akan membuat ion-ion negatif tertarik ke sisi katoda,
yang diberi tegangan positif. Dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda yang diberi tegangan positif. Dan ion-ion positif tertarik ke sisi anoda yang diberi tegangan negatif. Pergerakan ion-ion tersebut searah dengan medan listrik statis yang menghalangi pergerakan elektron, sehingga penghalang tersebut akan semakin tebal oleh ion-ion. Akibatnya, listrik tidak dapat mengalir melalui dioda dan rangkaian diibaratkan menjadi rangkaian terbuka. Setelah kita mengetahui tentang cara kerja dari dioda, maka kita akan mengulas kembali tentang rectifier atau penyearah. Kita tahu bahwa arus AC membentuk gelombang sinus, di mana ada puncak positif dan puncak negatif, di mana tugas dari rectifier ini adalah mengubah bentuk gelombang tersebut menjadi gelombang DC yang sebelumnya sudah dijelaskan. Jika kita menggunakan satu dioda untuk penyearah, maka ketika gelombang turun ke arah bawah, tidak ada arus yang akan masuk, atau tegangan akan menjadi 0. Untuk mendapatkan gelombang penuh, kita membutuhkan 4 dioda dengan konfigurasi seperti pada gambar. Dengan rangkaian ini, gelombang bolak-balik dari AC dapat dikonversi menjadi satu arah seperti DC. Di dunia ini banyak sekali jenis dioda. Sebelumnya kita sudah melihat jenis-jenis dioda di gambar ini. Ini adalah jenis-jenis dioda yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Ada dioda rectifier, ada dioda Zener, ada dioda LED, ada dioda photo, ada dioda Schottky, ada dioda Varktor, dan ada dioda laser. Oke, sekarang kita akan masuk ke contoh soal. Di sini saya mempunyai 2 contoh soal. Contoh soal yang pertama adalah contoh soal sederhana dengan menggunakan satu dioda. Sekarang kita dapat melihat arus rangkaian ini. Di sini menyatakan bahwa sumber tegangan adalah 10 volt dengan hambatan 5 kilo ohm dan terdapat satu buah dioda. Sebelumnya kita mengetahui bahwa satu dioda itu perlu tegangan 0,7 volt agar dapat berjalan atau bekerja. Maka analisa pendekatan kedua mempertimbangkan tegangan jatuh dari dioda adalah sebesar 0,7 volt. Pada rangkaian terlihat bahwa dioda dalam keadaan forward bias. Tegangan pada tahanan dapat kita cari menggunakan FR sama dengan 10 volt atau sumber tegangan dikurang dengan tegangan yang diperlukan untuk dioda beroperasi, yaitu 0,7 yang menjadi 9,3 volt. Jadi, arus dioda kita lambangkan dengan I sama dengan 9,3 volt per 5 kilo ohm. Dan kita akan mendapatkan angka 1,86 miliampere. Sekarang kita memasuki nomor 2. Berapa tegangan DC dan riak dalam rangkaian berikut ini untuk tegangan sumber 17,7 volt? Oke, sekarang setelah kita melihat rangkaian ini, kita akan melihat ada 4 dioda pada rangkaian ini. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, untuk membentuk gelombang penuh maka kita memerlukan 4 dioda. Sekarang kita masuk ke dalam penyelesaian. Kita harus mencari tegangan puncak sumber. Cara mencarinya adalah tegangan sumber harus dibagi dengan tegangan yang diperlukan untuk dioda bekerja, yaitu 0,7.
atau 0,707. Maka kita akan mendapatkan nilai dengan 25 volt. Setelah kita mencari tegangan puncak sumber, kita cari lagi tegangan beban dari DC itu. Kita mengingat bahwa DC adalah arus searah, maka tegangan yang masuk itu akan sama dengan tegangan yang keluar. Maka di sini FDC sama dengan FP, yang berarti sama dengan 25 volt juga. Kita mengingat arus beban DC harus dicari dengan cara sumber tegangan atau tegangan beban DC tadi dibagi dengan hambatan yang ada. Di sini di rangkaian kita dapat melihat bahwa hambatannya adalah 100 ohm. Makanya ketika kita membagikannya, kita akan mendapatkan 0,25 ampere. Dan tegangan riaknya adalah Frip sama dengan I per Fc. Kita harus melihat juga bahwa Fout-nya ini adalah sama dengan 2F in. F keluar sama dengan 2F masuk. Dan F masuk adalah 50 Hz. Dan F sama dengan F keluar sama dengan 100 Hz. Maka untuk mengerjakan Frip, arus beban DC tadi dibagikan dengan 100 Hz yang akan dikalikan dengan 1000. Kita akan mendapatkan nilai 2,5 volt.